Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta rabbi wa ridhakal matlubi. Sahabatku, saudaraku yang insyaallah semua kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah mengawali majlis ilmu kita ini. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita, menuntun kita menuju jalan yang Allah ridha. Salawat dan salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari beliau kelak di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Saudaraku, sahabatku yang dimuliakan Allah, rasa-rasanya tidak berlebihan kalau saya ingin mengambil kesempatan masih dalam bulan Syawal untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Fitri. Mohon maaf zahir dan batin. Sahabatku yang berbahagia, betapa sayangnya kita terhadap bulan Ramadan. Dia tetap akan pergi juga, tak boleh nak tahan. Namun kita berharap kepada Allah, bermohon kepada Allah, semoga Allah panjangkan usia kita dan kita dapat lagi menikmati Ramadan tahun depan insya-Allah. Amin. Nah, apa yang akan kita kaji pada kesempatan yang berbahagia ini? Kita faham betul Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah, bulan di mana ditingkatkan kualitas amal ibadah kita pada Allah, sehingga bulan Ramadan itu boleh disebut hablum minallah, mendekatkan hubungan kita dengan Allah. Barangkali saya katakan, di luar Ramadan ada orang jarang ke masjid, tapi bila Ramadan dia rajin ke masjid. Solat tarawih, solat berjamaah, baca Quran. Barangkali di luar Ramadan dia tidak baca Quran atau kurang baca Quran, tapi dalam Ramadan dia rajin baca Quran, dia rajin berzikir. Jadi Ramadan itu memang bulan yang betul-betul merasa ada kedekatan kita dengan Allah, hubungan kita dengan Allah. Nah, bulan Syawal itu adalah bulan yang pendekatannya kepada manusia atau hablum minan nas. Nah, oleh karena itu sahabatku, dalam pandangan Islam kita tidak boleh memisahkan dua hubungan ini, hablum minallah wa hablum minan nas. Kalau ada orang mengatakan yang penting hubungan aku dengan Allah baik, yang penting aku solat, yang penting aku puasa, yang penting aku dah pergi haji, tapi dengan tetangga tak akur,
Dengan saudara mara tak tegur siapa. Saya ingin katakan apa? Ini orang belum mengerti apa itu Islam. Ini orang agama setengah-setengah dikatakan. Islam bukan agama ego, bukan hablum minallah, bukan. Dia tak boleh dipisahkan. Jadi antara hablum minallah dan hablum minan nas ini mesti dia gembar, bergandeng, tak boleh dipisahkan. Kalau ada orang hablum minallah bagus, hablum minan nasnya tak bagus, tak jadi juga. Atau dia baik dengan tetangga, dia baik dengan anak yatim, dia memang akur dengan saudara mara, tapi dengan Allah, hubungan dengan Allah putus, pun tak jadi juga. Nah ini, oleh karena itu kita ambil peluang. Ramadan yang lalu, hablum minallah. Nah Syawal ini, kita harus mengambil peluang untuk saling mendekatkan diri sesama manusia atau hablum minan nas. Mari kita lihat ya, satu peristiwa atau satu doa Nabi Adam. Dalam doa itu kita hafal, saya yakin doanya sudah kita hafal. Tapi ada dua ilmu yang barangkali kita pahami di situ. Ada dua ilmu yang perlu kita petik, yang harus kita kutip. Ada dua di situ ilmu yang barangkali kita lupa memahaminya. Tapi kita paham doa itu dan kita hafal doa itu. Kita sangat hafal doa itu, doa Nabi Adam. Tapi kita lupa bahawa di situ ada dua ilmu yang perlu kita pahami. Doa Nabi Adam itu dituangkan Allah dalam surah Al-A'raf ayat 23. Jadi silakan nanti rujuk di rumah doa Nabi Adam itu, surat Al-A'raf ayat 23 insya-Allah. Di mana doanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Allah, kami telah menzalimi diri kami. Kalau engkau tidak ampunkan kami, maka kami termasuk orang yang rugi. Okey, ini doa. Kita lihat sejarah supaya kita menyadari di mana Nabi Adam bersalah. Di surga. Di surga. Cuba kita renung-renungkan apa kurangnya surga. Ini selalu saya sampaikan. Apa kurangnya surga? Nikmat surga itu apa kurangnya? Uskun wa zaujukal jannah. Adam, engkau duduklah di surga itu bersama istrimu. Seluruh nikmat surga diberikan kepada Adam. Lalu berapa larangan Allah? Cuma satu, tak banyak. Satu saja. Seluruh nikmat surga diberikan, tapi satu kata Allah, jangan engkau mendekati pohon ini. Faham? Apa yang terjadi? Adam gagal. Ini pelajaran buat kita. Yang namanya manusia, saya ulang balik, yang namanya manusia tidak luput dari kesalahan. Bayangkan di surga, saya ulang balik, bayangkan di surga, tempat yang nikmatnya sangat luar biasa, ternyata di sana pun Adam gagal. Jadi apatah lagi Adam-Adam di tempat ni, kata orang, tak usah temberak lah, ya kan? Tak usah action lebih lah, tak usah act lah, tak usah. Kenapa? Ini makanya kita jangan menghukum orang, dia ni ahli neraka, dia ni something habis. Jangan. Cuba kita tengok 3 makhluk Allah yang cukup terkenal. 1 malaikat, 2 iblis, 3 manusia. Ini cukup terkenal ini 3 makhluk ni.
yang namanya malaikat itu tidak pernah salah. Malaikat tidak pernah salah. Yes. Sebaliknya yang namanya setan, yang namanya iblis itu pula tak pernah baik. Itu. Jadi kalau setan tak pernah baik, malaikat pula tak pernah salah. Nah, kita ni manusia di tengah-tengahnya. Terkadang berbuat baik, terkadang salah. Itulah manusia. Karena kita bukan malaikat dan kita bukan setan yang tak ada baik sama sekali, tak. Apa kata orang Melayu? Segemuk-gemuk ikan pasti ada tulang. Sekurus-kurus ikan pasti ada daging. Artinya apa? Sebaik-baik manusia pasti ada salahnya. Sesalah-salah manusia pasti ada baiknya. Kan gitu. Nah, kita tengok doa Nabi Adam. Apa doanya? Rabbana zalamna ampusana. Wahai Allah, wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami. Artinya satu poin kita, ilmu kita, Nabi Adam mengakui bahawa kesalahan yang dia lakukan, dosa yang dia sudah perbuat, berarti dia telah menzalimi diri dia. Ini satu ilmu. Artinya kalau kita berbuat salah, kalau kita melanggar aturan Allah, berarti kita telah menzalimi diri kita. Itu ilmu. Semakin banyak kita bersalah, semakin banyak kita berdosa, maka semakin banyak kita menzalimi diri kita. Artinya, ini heran memang. Heran. Kenapa? Bila orang berbuat zalim kepada kita, kita marah. Kita mengamuk. Kau ni zalim dengan aku. Kita marah habislah. Orang berbuat zalim dengan kita, kita marah. Tapi kita lupa kalau kita berapa banyak berbuat zalim pada diri sendiri. Ya kan? Kalau orang buat zalim, satu kampung mengamuk, satu blok cakap hari-hari, apa punya kawan, tak guna punya kawan lah, gigilah, itu kawan tak guna, zalim dengan kita, kawan makan kawan, macam-macam lah, pagar macam tanaman lah, macam-macam keluar. Tapi dia sendiri bukan pagar makan tanaman, itu pagar dah tebas tanaman lagi. Kalau pagar makan tanaman, bukanlah apa-apa. Ini dia dah tebas tu tanaman. Jadi itu satu. Setiap kita berdosa, setiap kita bersalah, ingat, aku menzalimi diriku. Saya fitnah dia, tapi ingat bahawa fitnah itu yang terjadi sebenarnya kita sedang menzalimi diri kita. Saya bohongi dia, sebenarnya saya sedang menzalimi diri saya. Saya tipu dia, sebenarnya saya sedang menzalimi diri saya. Jadi setiap kita berbuat salah, setiap kita berbuat maksiat, ingat betul-betul kita telah menzalimi diri kita. Itulah doa yang terbesit oleh Nabi Adam AS. Yang kedua, apa ilmu yang kita dapat? Kita tahu dalam sejarah Nabi Adam, dia melanggar aturan Allah. Karena apa? Karena godaan syaitan. Karena tergoda dengan hasutan syaitan. Tapi perhatikan dalam doa itu, dia tidak bawa nama syaitan di situ. Dia tak cakap, ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Sebenarnya aku tak hendak dekat, cuman gara-gara setan itulah bikin kacau. Dia tak sebut pun, dia tak mengadu masalah setan. Dia lebih menyalahkan diri dia sendiri. Dia tak mau libatkan setan. Padahal dalam sejarah
kan gara-gara setan dia begitu. Tapi dia tidak melibatkan setan. Ini maknanya apa? Sudahlah, kita tak payah nak salah-salahkan orang. Itu maksudnya. Tak payahlah. Dalam hidup ni, kalau kita salah, salah aja lah. Janganlah. Sebenarnya bukan aku salah, dia yang itu tak payah cakap lagi dah. Betul. Selalunya kita begitulah. Orang kita Melayu ni tak mau salah. Aku sebenarnya memang tak nak buat, tapi ada tapi tak sedap. Dia punya pasal lah bikin aku begini. Aku dulu baik tahu, tapi sejak dengan dia dah rosak aku ni. Tak. Mari kita menyalahkan diri kita lebih baik dengan tidak melibatkan orang lain. Itu makna dia. Nah, dalam rangka Syawal ini kita tidak lagi melihat salah orang. Itu maksudnya. Tidak lagi menilai salah orang. Yang kita lihat salah kita. Wal afina 'anin nas, saling memberi maaf dan minta maaf. Itu dia. Supaya apa? Supaya kita betul-betul fitrah kembali kepada kesucian. Sebab macam mana orang itu ingin kembali kepada kesucian kalau dia belum minta maaf dengan orang? Okey, dosanya dengan Allah ampunkan, tapi dosa dengan sesama manusia macam mana? Allah tidak akan ampunkan dosa sesama manusia kecuali manusia itu yang minta maaf. Bukan Allah tak boleh ampunkan, jangan salah faham. Jangan cakap Allah tak boleh ampunkan dosa manusia. Bukan. Allah tak mau, jangan cakap tak boleh. Malaysia boleh, takkan Allah tak boleh? Kan? Apa cerita kata Melayu kan? Bukan tak boleh, Allah tak mau. Nah, untuk itu siapa pun di antara kita yang barangkali ini dia ada hablum minallah yang tersangkut. Tak usah kaji lagi. Sebenarnya bukan aku yang salah. Tak usah cerita tu lagi. Kalau masih cerita sebenarnya bukan aku yang salah, dah balik-balik, tak minta maaf lagi nanti. Tak usah. Sebab apa? Dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik, dari riwayat Anas, disampaikan oleh Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, khamsatun laisat lahum salatun. Ada 5 golongan mereka yang mendirikan solat. 5 golongan mereka yang mendirikan solat, tapi Allah tidak menerima solatnya. Bukan tidak sah, Allah tak terima. Di antaranya apa? Orang yang tidak mau berkata-kata karena benci, ya. Dia tak bercakap, tak tegur siapa, tapi karena benci. Bukan karena tak benci, lain cerita lah. Saya tak tegur siapa dengan Tuan Haji pun dah sebulan dah, tapi kan tak ada benci apa. Itu lain cerita. Ini memang tak tegur siapa karena memang ada rasa benci, rasa sakit hati lebih dari 3 hari. Maka Allah menolak amal, Allah menolak solatnya. Nah, kalau dah solat ditolak, bagaimana amal yang lain? Pasti ditolak. Itu persoalannya. Efeknya apa? Akibatnya apa? Okey. Dalam Quran, surah An-Nisa ayat 1. Ittaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Takutlah pada Allah. Bertakwalah pada Allah, jaga silaturahim. Okey. Kita cuba mengamalkan ayat ini. Kita mungkin tak mampu nak mengamalkan banyak ayat Al-Quran, tapi mungkin ayat ini kita boleh amalkan, bahawa saya rela mendahului untuk minta maaf dengan dia. Saya rela mendahului minta maaf. Kenapa? Pertama, karena saya ingin masuk surga. Ini tawarannya surga ini. Sebab dalam hadis jelas dikatakan la yadkhulunal jannah
qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Ayo, kita menggadaikan diri kita untuk masuk neraka gara-gara ego, gara-gara tidak mau minta maaf, gara-gara silaturahim putus, kita rela menyampakkan diri kita ke neraka. Ini saya katakan satu kebodohan. Ini tantangannya itu surga itu. Mau tak mengalah demi surga, itu yang saya maksud. Alangkah egonya syaitan itu, alangkah sombongnya syaitan itu. Dia tidak mau minta maaf kepada Allah, dia tidak mau bertaubat sehingga rela masuk neraka. Itu kan sifat syaitan, betul kan? Syaitan itu tak mau minta maaf dan tidak akan pernah bertaubat kepada Allah. Bukan dia tak tahu salah, dia tahu salah, tapi untuk minta maaf, untuk bertaubat tidak, sehingga dia rela menyampakkan dirinya ke neraka. Itu kan ego. Kita jangan ikut perangai setan, itu maksud saya lah. Minta maaf saya harus minta maaf. Jangan kita menggadaikan diri kita ke neraka gara-gara ego kita. Tidak. Tapi alangkah mulianya orang itu, betapa bangganya Allah dengan dia. Kenapa? Aku rela tegur dia, aku rela sapa dia, bukan karena dianya. Pertama, karena aku ingin masuk surga. Yang kedua, aku ingin mengamalkan perintah Allah, bahwa takutlah pada Allah. Karena ketakutan aku pada Allah, aku rela. Ini melunturkan egonya, menjatuhkan kesombongannya. Tapi kalau masih cakap, aku tak tegur dia pun hidup apa, dah cerita lain lagi dah. Ada yang macam itu. Aku tak tegur dia pun makan apa, aku tak tegur dia pun hidup apa, aku relax je. Aku relax, dia ada masalah. Sekarang kau relax lah, besok kau di neraka relax. Betul. Sekarang kau relax lah, relax apa. Sekarang, tapi nanti itu satu. Yang kedua, yang ketiga, apa risikonya? Kalau dia mati, padahal minta maaf, kita setiap Jumat khatib peringatkan, Ittaqullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ali Imran 102 itu, kalau tak salah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, takutlah pada Allah dengan sebenar-benar takut, dengan sebenar-benar takwa. Jangan mati sebelum engkau benar-benar menjadi seorang Islam yang sejati. Masuk Islam, betul-betul Islam. Kalau orang itu tidak mau tegur sapa, karena ada dengki. Kalau orang itu silaturahimnya putus, lalu meninggal dunia, maka kematiannya itu disebut apa? Su'ul khatimah. Itu su'ul khatimah, artinya dia mati dalam keadaan melanggar aturan Allah, dia mati dalam keharaman. Itu yang bahaya tu. Sementara orang bercakap semoga husnul khatimah, semoga husnul khatimah, semoga husnul khatimah, tapi nyatanya dia sendiri melakukan su'ul khatimah. Apa kita tidak takut? Apa kita tidak ngeri kalau kita mati su'ul khatimah? Orang yang memutuskan tali silaturahim, orang yang tak mau tegur siapa lebih dari 3 hari, jelas su'ul khatimah. Tuh. Jemaah yang berbahagia, ya. Jadi Islam itu sangat memerlukan kepada dua hubungan sama dijaga. Satu, hubungan dengan Allah, salat,
zakat, puasa. Yang kedua, hubungan antar manusia. Jadi kita tak boleh cakap yang penting aku salat, bukan. Yang penting aku puasa, tidak. Jangan. Puasa penting, ya. Salat, ya, penting. Tapi jaga silaturahim juga penting. Itu diingat. Ya. Perhatikanlah surat An-Nisa ayat 30. 36 salah saya. 36, sorry. Surat An-Nisa 36. Oh, masih banyak waktu. Surah An-Nisa 36. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Silakan perhatikan, ya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Dan sembahlah Allah, dan jangan kamu mempersekutukan dengannya sesuatu apapun. Jamaah, ingat, kita diajar beradab, berakhlak. Kalau sama orang tua perlu adab, ada akhlak. Dengan ustaz ada akhlak. Ini kadang-kadang dengan ustaz pun, Assalamualaikum, Tan. Ujung aja Tan. Tak tahu apa awalnya, tak tahu saya. Betul sekarang ni. Halo, Tan. Kerana dah kebiasaan barangkali. Betul. Saya kadang-kadang nak jawab macam mana. Bukan Assalamualaikum Ustaz. Kum Tat. Kum Tat. Apa? Saya nak jawab. Lamlul. Tak sedap juga kan? Betul. Kadang ada orang tu cakap lah betul-betul. Assalamualaikum Ustaz. Kan senang. Ni lah. Kum Tat. Kita punya Lamlul. Artinya salam malul lah. Tak sedap pula kan. Tapi itu yang terjadi. Nah, kalau dengan ustaz, dengan ulama kita ada adab, dengan orang tua ada adab, dengan tetangga ada adab. Artinya kalau hubungan antar manusia memerlukan adab akhlak, maka hubungan dengan Allah itu mesti beradab. Nah, adab dengan Allah ini, Quran ini. Pertama, wa'budullah, sembah Allah. Menyembah hanya pada Allah. Wala tusyriku bihi syai'an, dan jangan mempersekutukan Allah dengan apapun. Artinya tak boleh syirik. Jadi kalau kita sembah Allah ia, syirik pun ia, maka kita adalah orang yang tidak beradab dengan Allah. Itu artinya. Kenapa? Dalam solat perhatikan kita cakap apa? La syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu statement kita dengan Allah. Itu janji kita dengan Allah, bahawa kita tidak akan mempersekutukan Allah. Tapi kenyataannya pergi Batu Pahat, pergi Melaka, jumpa bomo. Ini berat. Borek kerja dia. Ya kan? Ini percaya betul lah. Saya tak cakap sini lah. Sampai pergi Batu Pahat, jumpa bomo. Bomo kasih air apa ke. Bomo suruh cari telur 3 biji. Bomo suruh cari ayam. Macam-macam lah. Tapi dalam solat dia cakap, La syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Aku tak akan mensirikan engkau ya Allah. Tapi kenyataannya dia jalan, ular melintang, ya kan, kadang dia sedang jalan, ular lewat. Dia balik, dia cakap apa? Bahaya. Kenapa? Itu pertanda sudah ada. Kalau aku jalan nanti musibah ada. Ini syirik. Percaya dengan ular tu pula lagi. Apalah jadi kita ni. Itu. Jadi itu adab dengan Allah. Menyembah hanya kepada Allah. Itu dia. Yang kedua, tidak syirik kepada Allah. Nah, syirik di sini ada dua. Satu syirik syirkul akbar, syirik besar, artinya menduakan Allah. Tapi ada syirkul asghar, syirik kecil, apa? Riak. Itu yang ditakutkan Nabi. Ya. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad dikatakan apa? Inna akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar. Aku, kata Nabi, sangat takut dan sangat aku takutkan
sesuatu yang menimpa umatku, iaitu apa? Syirik kecil. Sahabat bertanya, ya, qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah, apa itu syirik kecil? Nabi jawab, riya, pamer, tunjuk-tunjuk. Sahabatku, ingat betul-betul, ketika kita beribadah, apakah itu sedekah, apakah itu baca Quran, apakah itu solat, setiap ibadah, bila ada perasaan pamer, bila ada perasaan riya, bila ada perasaan ingin dipuji oleh orang, ingat bahawa orang itu bukan sedang beribadah, tetapi sedang bermaksiat dalam ibadah. Faham? Jadi ketika dia solat tapi riya, pamer. Ketika baca Quran dia riya, pamer. Ketika bersedekah dia riya, pamer. Ingat, dia bukan sedang beribadah, tetapi sedang bermaksiat di dalam ibadah. Ingat baik-baik. Hati-hati. Jadi jangan kita ingat, ada tak orang buat maksiat dalam ibadah? Aduh, itulah dia. Itulah maksiat dalam ibadah. Pamer, riya. Ya. Itu hablum minallah. Selanjutnya apa? Wabil walidaini ihsana. Aneh. Ya, wabil walidaini ihsana, hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Mulai hablum minan nas. Hablum minan nas, hubungan yang pertama sesama manusia adalah kepada siapa berbuat baik? Pada orang tua. Sahabatku, saudaraku, hati-hati. Saya berulang-ulang menyampaikan hadis ini, hadis riwayat Ibnu Hibban. Hati-hati. Kalau sampai orang tua kita marah dengan kita, murka dengan kita, apa kata Nabi? Sukhti ummihi hajaba lisanahu an sa'adati la ilaha illallah. Murka ibu pada anak, marah mak pada anak, akan mengunci lisan anaknya ketika meninggal dunia menyebut kalimat la ilaha illallah. Hati-hati. Sangat hati-hati di sini. Makanya Sawal yang punya orang tua, beliaulah orang yang pertama kita datangi dan kita minta maaf. Dan sangat-sangat beruntung orang yang masih punya orang tua. Kenapa? Karena itulah peluang surga dia terbuka lebar. Sayang anak-anak sekarang tak pandai nak ambil peluang. Sampai Nabi cakap apa? Bila ada seorang anak mendapatkan orang tuanya masih hidup, atau salah satu di antara mereka hidup, tapi tidak membuat anak itu masuk surga, itu anak yang malang, anak celaka, kata Nabi. Itu dia. Jadi hablum minan nas yang pertama, berbuat baik kepada kedua orang tua, ya. Wa bizil qurba, dan kepada kerabat, saudara mara. Bagaimana hubungan kita dengan saudara mara, adik beradik? Itu kena jaga. Maaf ya, masih banyak adalah di antara kita ni adik beradik tak tegur siapa. Allahu Akbar. Darah sama, berasal dari yang sama, dari daging yang sama, tapi tak tegur siapa. Walaupun orang mengatakan apa? Air cencang tak putus. Air cencang tak putus. Engkau cencang air apa? Engkau cencang air batu, tak putus ke? Kalau dah beku, putus. Air batu tu tak putus. Putus apa? Kalau hati dah beku, putus. Itu. Adik-beradik, jangan. Jaga. Dulu kita sama-sama main-main, makan, sama kan? Kalau masa dah dewasa, dah beranak pinak pula tak tegur siapa. Aneh. Ya. Dan berlaku baik pada anak yatim, ya. Wal yatama wal masakin, anak yatim itu harus kita perhatikan, dan orang-orang miskin.
Dan itu hablum minallah, hablum minan nas, maaf. Ya. Apalagi itu, berlaku baik kepada tetangga kita. Hendaklah berlaku baik. Apalagi kepada teman sejawat satu ofis, kawan kerja, hendaklah berlaku baik. Kepada musafir, hendaklah berlaku baik. Dan kepada hamba sahaya atau orang gaji kita lah katakan. Dan di situ dikatakan apa pada ayat itu, jemaah berbahagia? Innallaha la yuhibbul man kana mukhtalan fakhura. Allah tidak suka kepada orang yang sombong. Siapa itu sombong? Apa itu sombong? Apa itu sombong? Nabi menjawab, yang dikatakan sombong baturul haq wa ghamtun nas. Itu sombong. Makna sombong, kata Nabi, orang yang menolak kebenaran dan suka meremehkan orang lain. Dah sampaikan Al-Quran, jaga silaturahim. Dah disampaikan hadis Nabi, orang yang putuskan tali silaturahim tak masuk surga. Tapi dia tolak. Inilah sombong. Dan meremehkan orang lain. Dia siapa? Yang aku nak minta maaf dengan dia siapa? Chicken lah. Tak ada. Orang yang suka meremehkan orang lain itu adalah bentuk kesombongan. Oleh karena itu, jemaah yang berbahagia, sekali lagi pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita mengamalkan satu doa di mana Rasulullah berpesan kepada Muaz bin Jabal. Sekali lagi, doa ini pun kita dah hafal, cuman kita barangkali belum sempat nak mengamalkan. Ya, Rasulullah SAW berpesan kepada Muaz bin Jabal, wahai Muaz, janganlah engkau tinggalkan doa ini setiap engkau selepas solat. Jadi selepas solat jangan tinggalkan doa ini. Ini pesan Rasulullah kepada Muaz. Sebenarnya juga pesan Rasulullah kepada kita. Apa doanya? Allahumma. Saya baca 3 kali, mudah-mudahan kita dah ingat dan memang dah hafal. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalau ramai-ramai, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Itu diminta. Allahumma a'inni, wahai Allah, bantulah aku, tolonglah aku ya Allah, ala zikrika, untuk selalu berzikir menyebut namamu. Sahabatku, saudaraku, baju kotor ada pencucinya. Betul. Kereta kotor boleh dicuci, ada pencucinya. Maka hati kotor, pencucinya zikir. Zikir itulah pencuci hati. Maaf, kalau hati sudah kotor, minta maaf saya katakan, kalau hati sudah kotor, tak ada orang yang dianggap baik. Itu dia bahayanya. Kalau hati dah kotor, hati dah dengki, hati dah iri, tak ada orang menurut dia baik. Semua yang kita buat salah, itu dia. Kalau orang dengki dengan kita, kalau orang busuk hati dengan kita, kalau orang kotor hatinya dengan kita, apapun kebaikan yang kita buat, dia tak pernah anggap itu baik. Kita bersedekah, nanti dia cakap apa? Sedekah, itu semua riak lah, itu semua pamer lah.
Kita solat, apa solat tapi perangai tak berubah, itu dia. Dia takkan ada kita ni baik. Sebenarnya bukan kita yang tak baik, dia yang tak baik. Kenapa? Hatinya kotor. Dan orang yang hati kotor tidak akan pernah menilai orang baik. Yang kedua, orang kalau hatinya kotor tidak akan pernah berbaik sangka dengan orang. Maka bersihkan hati itu. Caranya bagaimana? Zikrullah. Ya, baca la ilaha illallah dalam hati. Ya. Zikir qalbi. Subhanallah, Allahu Akbar, macam-macam. Hasbi Rabbi Jalallah, macam-macam. Zikrullah. Minta Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Ya. Tolong aku ya Allah untuk selalu berzikir. Wa syukrika. Ya Allah, tolonglah aku untuk bersyukur atas nikmat yang kau berikan padaku. Subhanallah. Kita minta supaya kita berzikir, supaya hidup kita tenang, hati tenang, bahagia. Kita minta supaya menjadi orang yang bersyukur, supaya apa? Supaya hidup senang. Karena orang kalau senantiasa bersyukur, nikmat tak putus-putus Allah berikan. Itu yang janji Allah dalam Quran, surah Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum. Kalau engkau pandai bersyukur, kata Allah, aku akan tambah nikmat itu. Ya Allah, jadikan aku orang yang pandai mensyukuri nikmat. Yang ketiga, wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Untuk apa? Untuk selalu memperbaiki amal-amal ibadahku. Mungkin ada solat kita yang barangkali kurang khusyuk, atau solat kita barangkali kurang tumakninah. Mohon ya Allah, beri aku bimbingan, beri aku kekuatan untuk belajar dan tidak akan pernah menyalahkan orang lain. Kalau barangkali selama ini kita bersedekah mungkin kurang, berikan aku ya Allah supaya bisa boleh memperbaiki diri, memperbaiki ibadah. Jadi doa ini sangat bagus untuk kita amalkan. Nabi pesan, wahai Muaz, jangan tinggalkan doa ini selepas engkau solat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih perhatiannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah berbahagia, mudah-mudahan kita jumpa lagi Selasa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.